Ini sebuah peristiwa besar ya, sebuah peristiwa besar. Seorang Kapolda ditangkap ya karena kasus narkoba. Jadi tadi pagi sebetulnya ketika Presiden akan memberikan arahan kepada sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri, ada satu orang yang tidak muncul dalam peristiwa itu, tidak hadir di sana, yaitu Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Kemudian muncul spekulasi ya berkaitan dengan berita di media mengutip pernyataan anggota DPR ya, anggota DPR ya, dia mengatakan ada kemungkinan ditangkap nih Kapolda Sumbar ya. Nah, sebetulnya peristiwanya biasa saja ya, tapi karena persoalan menjadi besar, pertama-tama ini saat Presiden memberikan pengarahan ya, kepada perwira Polri, tapi kemudian dia tidak hadir ya, dan kemudian beritanya ditangkap lagi ya. Ya, beritanya ditangkap. Kemudian juga yang menjadi menarik karena dia baru saja dipromosikan ya, Kapolda Sumbar ini dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur ya, karena dianggap karena berkaitan dengan persoalan tragedi di Stadion Kanjuruhan menewaskan 130 orang. Nah, jadi spekulasi itu yang berkembang. Artinya kok ketika orang itu dipromosikan ya, artinya dipindah tugaskan ke tempat yang lebih, saya kira kapasitasnya lebih besar ya dibandingkan Sumbar, yaitu Jawa Timur, ditangkap. Dan peristiwanya peristiwa narkoba. Ya, awalnya orang berspekulasi bahwa dia ini menggunakan narkoba, ternyata tidak. Penangkapan dia adalah bagian dari penangkapan sebelumnya, ya, yaitu terkait dengan sindikat narkotika internasional. Ya, ini yang menjadi masalah dan kemudian problem menjadi lebih serius berkembang karena kita belum lagi hilang ingatan kita bagaimana Polri menjadi masalah, mendapat masalah dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh mantan Kadipropam, Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi polisi yang harusnya memeriksa dan mengawasi polisi kemudian terlibat dalam suatu peristiwa yang besar sekali. Jadi kalau menurut saya ini suatu persoalan besar ya. Dan kemudian ya seolah-olah Kapolri tidak bisa membina anak buah. Ini yang jadi masalah ya. Dan kemudian uh, dan ketika kasusnya berkembang, ini di eranya Kapolda Sumbar ya Irjen Pol Teddy pernah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 1,4 kilogram. Jadi peristiwa besar. Jadi tentunya publik jadi kaget ya, jadi kaget. Dan kemudian Presiden memberikan pengarahan, Kapolda tidak hadir. Dan kemudian kita ditangkap. Jadi berkembang. Awalnya orang sipil yang ditangkap, kemudian berkembang menjadi beberapa perwira polisi. Kemudian telusuri ternyata Kapolda Sumbar ini yang berdiri di belakang ini. Dan langsung ditangkap. Nah, sekarang katanya ditempatkan di tempat khusus Patus sambil menunggu persidangan sidang etik. Dan Kapolri sudah mengatakan dia terancam dipecat tidak hormat. Ya, saya kira sebetulnya kita merasa kasihan dengan Kapolri ini. Sudah bekerja keras, ya kemudian ada masalah, belum lagi Verdi Sambo selesai, muncul masalah Kanjuruhan, ada masalah penembakan gas air mata, ya yang dianggap itu di luar dari ketentuan pipa. Pipa melarang penembakan gas air mata, penggunaan gas air mata di stadion, dalam stadion. 130 orang meninggal itu ya suatu peristiwa besar, terbesar dalam kata-kata mendianggap kerusuhan. Ini bukan kerusuhan. Jadi polisi menembakkan gas air mata ke lapangan, kocar kacir di penonton yang sudah turun ke bawah, kemudian ditembakkan pula di tribun. Ini masih diungkapkan, masih perlu. Jadi tiga peristiwa nih dialami oleh Pak Kapolri ya.
dan itu suatu yang luar biasa ya. Nah, dia ini Irjen Pol Teddy Minahasa ini diperkirakan ya diduga dia ini dalam proses menjual ya, terlibat dalam penjualan barang bukti narkoba. Ini luar biasa peristiwanya dan saya kira ini satu aib bagi Polri ya, satu cobaan besar buat Kapolri. Kita tidak tahu menjadi semacam kayak pertaruhan juga. Apakah Presiden akan mempertahankan Jenderal Listio Sigit untuk menjadi Kapolri dan kemudian siapa yang menggantikannya? Jadi pertarungan-pertarungan semacam ini saya kira sudah masuk pertarungan gelanggang politik ya. Tapi kita berharap ya Pak Listio Sigit bisa menyelesaikan semua ya sampai akhir masa jabatannya.